Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Doakan ayah bunda, beliau saat ini sudah menghafal Al-Quran, sudah hafal kurang lebih 9 juz. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz. Beliau kemarin mendapatkan juara di Tasik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juaranya semakin menambah keikhlasan hati beliau. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira untuk acara yang kita nantikan, yaitu acara inti dan sekaligus doa. Dalam hal ini mari kita saksikan bersama, kita niat minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di siang hari ini untuk mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harapan iman yang ada di dalam hati kita senantiasa dijaga oleh Allah sampai akhirul hayat, dan semoga kita oleh Allah dijadikan husnul khotimah. Mari kita saksikan tausiah atau mauidhah hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Abuya Yahya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الهادي إلى الصراط المستقيم فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا يا ربنا على ترك معصيتك، وأعنا يا ربنا على طاعتك. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا حب القرآن والفهم بالقرآن والعمل بالقرآن واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع من كان خلقه القرآن وعلى اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para wasiat Rasulullah, para penuntut ilmu menghafal Al-Quran, dan juga yang kami cintai, yang kami muliakan, para pembimbing-pembimbing yang semoga Allah senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan di dalam membimbing para wasiat-wasiat Rasulullah. Talibul ilm, kata Nabi, wasiatku. Jadi wasiat Rasulullah di muka bumi adalah tulabul ilm, para penuntut ilmu. Dan juga para orang tua kami yang hadir menyaksikan tempat mulia ini, menyaksikan para hamba-hamba pilihan ini, yang juga telah dipilih oleh Allah. Siapapun yang hadir di tempat mulia adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Program menghafal Al-Quran, program yang dahsyat, luar biasa, menjadikan seorang anak yang kelak akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilli. 7 kelompok yang akan selalu mendapatkan payung Allah, perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan dari Allah. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Dan tidak ada ibadah yang sangat banyak dilakukan kecuali penuntut ilmu Al-Quran. Sebab dia tidak boleh meninggalkan Al-Quran setiap hari. Mereka harus mengulang-ulang. Bukan seperti belajar ilmu yang lainnya, sekali kita memahami, kita tunda, minggu depan kita membaca lagi, dan seterusnya. Belajar ilmu yang lainnya bisa saja kita membaca hari ini, kita faham, akan tapi setelah itu kita bisa buka nanti minggu depan atau bulan depan. Tapi Al-Quran tidak mungkin kita tinggalkan setiap saat. Kita harus dengan Al-Quran. Dan harus dengan Al-Quran. Berapa kali kalimat Al-Quran keluar dari mulut-mulut anak-anak kita itu. Maka yang mendapatkan kemuliaan adalah dia sendiri mendapatkan kemuliaan. Gurunya mendapatkan kemuliaan. Orang tuanya mendapatkan kemuliaan. Termasuk yang berjuang, membela, membiayainya mendapatkan kemuliaan. Berarti sebab kemuliaan anak-anak kita ini. Maka gurunya pun mendapatkan kemuliaan gara-gara anak yang mau belajar. Orang tuanya pun akan mendapatkan syafaat pertolongan dari anak. Dan orang yang memberikan rizki, memberikan bantuan pun, kelihatannya beliau adalah sibuk dengan urusan dunianya, akan tapi ternyata punya tabungan. Anak-anak penghafal Al-Quran, satu huruf yang dibaca adalah pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum satu ayat, belum satu surah, belum satu Quran, dan diulang-ulang. Itu satu anak. Jika 2 anak bagaimana? Jika 3 anak bagaimana? Jika 100 anak bagaimana? Maka ini adalah satu proyek luar biasa, proyek kemuliaan yang membawa kemuliaan. Tapi sisi lain harus benar-benar semua yang berjuang adalah membangun atau mengukuhkan ketulusan di dalam hati, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membantu pun hendaknya dengan niat. Ketahuilah, sebesar apapun program yang kita buat, jika ternyata niatnya tidak benar, biarpun program yang kita hadirkan menjadi besar, maka ketahuilah orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Jangan dianggap ini kecil, mungkin dari sebuah tempat yang kecil bisa menjadi besar suatu ketika nanti. Dan bersama besarnya program ini, maka ketahuilah yang membantunya baik dengan materi yang ia berikan atau dengan tenaga yang ia berikan,
atau dengan ide yang mereka berikan atau panjatan doa di tengah malam, mereka semua mendapatkan itu semuanya, tapi dengan catatan ada ikhlas, ketulusan di dalam hati. Tapi kalau tidak punya ketulusan, ketahuilah biarpun program itu menjadi besar, bahkan mungkin terbesar di dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, terputus. Maka yang perlu ditata adalah niat. Wahai para pejuang-pejuang yang membantu program ini, hendaknya menata hati niat karena Allah. Dan ketahuilah niat itu yang menyambungkan dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Anak kita bukan satu, karena mereka akan menjadi ustadz, akan membawa mungkin ratusan bahkan ribuan orang, dan ribuan orang yang telah diajarinya pun akan membawa ribuan orang. Kalau ngerti bisnis, inilah multi level marketing yang sesungguhnya, tapi syaratnya harus sambung. Kalau tidak sambung nggak akan mendapatkannya. Dan hanya hamba yang dipilih oleh Allah yang punya kerinduan untuk ini semuanya. Ada orang bersedekah infak tidak benar. Ada orang sedekah itu dengan hawa nafsu. Mana yang lebih bagus yang akan kita berikan dalam infak dan sedekah? Bukan dengan hawa nafsumu, akan tapi apa yang dibutuhkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ada orang bersedekah dengan otaknya, ada orang bersedekah dengan hawa nafsunya. Mentang-mentang dia kaya, kalau berbuat sesuka hati. Oh tidak, dalam berbuat baik ada petunjuk. Ada suatu ketika orang pada zaman Nabi SAW, ia mempunyai tanah, dan tanah itu persis di samping masjidnya Rasulullah. Tapi orang ini cerdas, tidak ngatur ustadznya, tidak ngatur kiainya, tidak ngatur gurunya. Lalu memberikan, ya Rasulullah, aku punya tanah di tempat ini, akan kau gunakan untuk apa sesuai dengan pendapatmu ya Rasulullah. Kadang kita menemukan donatur bikin pusing juga, ngatur. Nah ini kan repot. Yang lebih tahu adalah guru, sang pembimbing. Nabi saja ada orang membantu, berkata, ya Rasulullah, untuk kau berikan apa? Terserah engkau ya Rasulullah. Adapun hitung-hitungan dalam media dakwah, dunia dakwah, Nabi akan menggunakan tanah tersebut adalah untuk masjid. Akan tapi ternyata tidak semua digunakan untuk masjid. Nabi mengetahui bahwasanya orang tersebut ada yang kurang urusannya dengan bibiknya. Nabi mengatakan, sebagian daripada harta ini berikan kepada bibik dan keponakanmu. Ternyata seorang pembimbing pun harus membimbing. Ada sebagian orang bersedekah dengan hawa nafsu. Karena tujuan lembaga kita membuat program-program pondok pesantren, bukan kita ingin menggedekkan pondok saja, tidak. Akan tapi kita ingin menggandeng siapapun yang bergabung agar selamat. Bukan kita menggedekkan program kita, bukan. Siapapun yang bergabung selamat. Kita menemukan ada orang sedekah dengan hawa nafsu. Dia sedekah banyak dengan pondok, akan tapi terbukti keponakannya masuk rumah sakit, dia tidak tergerak untuk mengobatinya. Hawa nafsu dia. Hentikan, stop, tidak usah membantu ke pondok pesantren. Bantu keponakanmu, itu lebih penting. Jadi perlu petunjuk. Maka kalau berbuat baik, jangan mentang-mentang punya duit lalu dengan hawa nafsunya. Ini adalah problem permasalahan. Yang bersedekah dengan hawa nafsu tidak sambung dengan Allah. Bahkan mungkin ada orang berbuat baik, sedekahnya, zakatnya belum diberesin, banyak sedekah. Dan betul kata orang kaya mengatakan, benar dia, godaannya besar. Kalau sedekah infak enteng saya, kirian suruh ngitung zakat berat bagi saya. Ini kan godaan. Karena tujuan kita adalah untuk menuju Allah. Semoga yang bergabung di pesantren ini adalah orang-orang yang benar-benar tulus. Dan ketulusan akan membawa kebaikan yang banyak dan tidak ada ujungnya. Kebaikan sedikit, kebaikan yang Anda lakukan akan membawa kebaikan yang lain lagi. Maka wahai semua yang ada di sini, jangan sampai Anda meremehkan kemampuan yang Allah berikan kepadamu untuk berbuat baik. Jika engkau mampu berbuat baik dengan tenagamu, maka lakukanlah. Jangan menunggu engkau punya materi, punya uang. Jika engkau punya uang 1000 untuk berbuat baik, jangan nunda 1 juta 1000 hari ini. Lebih bagus daripada 1 juta esok hari. Kalau Allah memberikan kepadamu kemampuan 1000 rupiah, maka berikanlah 1000 rupiah. Maka ketahuilah 1000 rupiah yang kau berikan dengan ketulusan ini akan menyuburkan hatimu. Dan setelah itu Allah akan memudahkan engkau untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Ini kebaikan yang harus kita bangun dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan program-program besar, program banyak yang harus dihadirkan. Dan pejuangnya pasti ada, dan Allah Maha Gaya. Dan kami juga seru kepada semua yang berjuang, tidak usah takut. Perjuanganmu tidak bergantung kepada urusan-urusan. Perjuanganmu itu hendaknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang membesarkan pesantrenmu adalah Allah. Yang mengangkat pesantrenmu adalah Allah. Yang mengirim donatur adalah Allah. Yang mengirim orang-orang yang mampu dengan hartanya juga Allah. Jangan sok engkau dengan kemampuanmu dan kecerdasanmu, dengan kepiawaianmu dalam mengajak orang, tidak. Semua adalah dari Allah. Maka yang kedua adalah bagi yang mengajak, para guru-guru mulia pun hendaknya harus bergantung kepada Allah. Tidak boleh dia mengandalkan kehebatannya, sebab yang menjadikan orang bergerak menuju tempat kita adalah Allah. Semuanya dengan Allah, Allah, Allah. Bahkan mungkin di saat kita ingin berbicara kepada seseorang untuk ngajak berjuang, maka kita pun harus mengadu kepada Allah. Bukan mengadu kepada Allah, kita memohon kepada Allah di tengah malam, ya Allah kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas. Baru esok hari kita berjalan melangkah. Jika ada orang yang datang ke tempat kita, tentu dia adalah orang tulus dan ikhlas. Masyaqul Quran adalah pondok pesantren yang dibangun untuk membangun pemuda-pemuda penghafal Al-Quran. Sebenarnya kami di Cirebon juga ada pesantren yang kita bangun, juga penghafal Al-Quran, di samping juga ada tafakuh untuk lanjutannya. Dan mereka banyak Masya Allah orang-orang baik, orang-orang tulus dan ikhlas. Dan kami pun selalu meminta kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuang ahli surgamu ya Allah. Kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami tambang emas atau tambang minyak. Enggak, kalau saya punya tambang emas, tambang minyak enggak punya kawan nanti. Merasa cukup dengan tambang emas saya, tambang minyak saya. Tidak, saya tidak pernah minta duit, akan tapi ya Allah kirimkan kepada kami ahli surga bisa berjuang dengan kami ya Allah. Yang banyak sudahlah. Ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus ahli surgamu yang banyak ya Allah. Semakin banyak yang datang, semakin banyak ahli surga. Dan hendaknya kita merindukan keselamatan orang lain seperti kita merindukan keselamatan untuk diri kita. Ini ternyata luar biasa kemuliaan. Maka dari pihak pengurus hendaknya selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang perjuangan kita tidak perlu kita lihat di dunia. Kadang kita memang perlu melihat keberhasilan kita di dunia. Bahkan sebagian para pejuang-pejuang ahli surga, para ulama, para juru-juru ada yang begitu takut yang mereka tertipu dengan keberhasilannya di dunia, takut masuk bab riya, takut rusak hatinya. Bahkan ada di antara mereka yang berdoa, doanya begini, ya Allah tampakkan keberhasilanku nanti setelah aku mati. Allah tidak ingin melihat di saat masih hidup, takut berubah hatinya. Takut menjadi ujub, oh siapa dulu, saya kok. Akan tapi kita minta kepada Allah, ya Allah segera tampakkan keberhasilan agar lebih besar manfaatnya dan jaga hati kami. Kita doanya beda. Mungkin makom kita semacam ini, kita pengen segera melihat keberhasilan di dunia. Karena apa? Umat pada rusak, umat pada tidak karu-karuan. Kita ingin mencetak anak ini cepat. Dan juga kami himbau kepada anak-anakku semuanya ini untuk meningkatkan. Tugasmu bukan untuk menghafal Al-Quran saja. Berapa banyak orang menghafal Al-Quran wal-Quran? La yatajawazu an hanajirihi. Quran tidak melewati tenggorokannya. Quran hanya di otaknya bisa dihafal saja, tapi hatinya tidak insyaf. Ini musibah besar. Neraka dinyalakan pertama kali adalah untuk orang yang mempunyai Al-Quran, para ulama maksudnya. Neraka nanti pertama kali dinyalakan yang pertama untuk para ustadz, para ulama. Yang mereka bukan karena Allah. Di saat di pengadilan agung di hadapan Allah nanti ditanya, kau menghafalin Quran, belajar agama untuk apa? Dia berhujah, untukmu ya Allah. Tak, kau dusta, bukan untukku. Kau ingin disebut sebagai penghafal Al-Quran, kau ingin disebut sebagai seorang alim, waqad kilt, dan kau sudah disebut waktu itu di dunia. Sana masuk neraka Jahannam. Karena niatnya yang salah. Yang kedua adalah orang yang jihad di jalan Allah di medan laga. Kalau mendengar kebatilan paling lantang mengucapkan Allahu Akbar, mati di medan laga. Mati di medan laga. Hadis Bukhari ini, mati di medan laga. Di pengadilan agung ditanya, untuk apa kau seperti itu? Aku ingin berjuang karenamu ya Allah. Oh tidak, kau berjuang seperti itu hanya pengen disebut sebagai pahlawan. Dan kau sudah digelari di dunia sebagai pahlawan hebat, pemberani. Sana masuk neraka Jahannam. Tersembunyi di dalam hati yang niat busuk, menegakkan kebenaran seolah-olah, akan tapi sebetulnya dia ingin mengangkat dirinya, bukan mengagungkan Allah. Allahu Akbar, kalimat takbir yang diangkat bukan mengagungkan Allah, akan tapi mengagungkan dirinya sendiri. Lihat, setelah menyuruh Allahu Akbar, besok lihat koran mana yang terbit yang memuat meliput saya.
Bendera siapa yang kelihatan? Nah, musibah ini, problem. Ternyata di kalangan mujahid sendiri bermasalah juga jika tidak benar niatnya bukan karena Allah. Yang ketiga adalah orang-orang kaya yang dermawan, membantu sana kemari. Lihat, kalau bicara tentang dermawanannya, Masya Allah. Dan di pengadilan agung ditanya, untuk apa kau berbuat itu semuanya? Dan orang itu menjawab, untukmu ya Allah, kedipta, kau dusta. Kau berbuat dermawan, kau membantu itu hanya pengen disebut sebagai seorang dermawan, dan kau berhasil menjadi orang paling dermawan di kampungmu. Dan kau berbuat dermawan hanya karena pengen disanjung manusia. Saya minta pahala dari manusia, masuk neraka jahanam. Lain urusannya kepada niat semuanya. Maka kalau niatnya salah, kelihatannya kita berkumpul dalam kebaikan, kita akan meninggalkannya. Tidak akan dibawa dengan kebaikan kita ini. Maka terus yang mau dibenahi adalah niat-niat. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayahnya menekankan tentang niat. Seorang guru jangan mendidik anaknya kecuali ditata dulu niatnya, bahwasanya engkau belajar benar-benar karena Allah. Dan anda pun yang punya uang, jika anda ingin membantu pun anda harus tahu apa yang anda bantu. Jangan sekali-kali membantu kegiatan sosial kalau tidak tahu kegiatan sosial tersebut untuk Allah. Jangan latah. Bahkan ada kegiatan sosial ternyata bagimu adalah haram. Karena apa? Kegiatan sosial untuk mengangkat syiar kebatilan, syiar akidah sesat. Tidak semua kegiatan sosial harus anda bantu. Tidak, anda membantu pun bisa maksiat. Ini harus waspada. Lembaga sosial katanya, tapi untuk apa itu? Apakah lembaga sosial mengenalkan kepada Allah? Kalau tidak mengenalkan kepada Allah, anda membantunya rugi. Kelihatannya untuk kemanusiaan, oh tidak, untuk mengangkat syiar kebatilan mereka. Contoh, ini akidah sesat, ada agama lain bisa ada. Contoh, kegiatan sosial agama lain. Nyantuni anak yatim, orang jombo, fakir miskin. Wow. Slogannya adalah menyantuni orang lemah. Secara lahir adalah baik. Kalau anda membantu tempat tersebut maksiat, kenapa? Anda mengangkat syiar kekafiran tersebut. Berbeda jika anda membantu orang Nasrani yang fakir, dapat pahala. Orang Nasrani, orang per orang. Tolong ini harus cerdas dalam hal ini. Kalau ada orang Nasrani sakit tetangga saya atau dia lapar, saya bantu, saya dapat pahala. Tapi kalau lembaga yang mereka buat kita membantu, mengangkat syiar siapa? Ayo. Syiar mereka, syiar kekafiran, maksiat. Harus cerdas orang dalam hal ini. Beda. Sangat beda kalau saya membantu tetangga saya yang fakir, umat Islam diajari oleh Nabi, bantu orang fakir. Kalau ada orang Nasrani kelaparan, wajib kau membantunya ngasih makan. Jika dia sakit, wajib kamu memberi obat. Orang per orang. Tapi kalau sudah atas nama lembaga dan yayasan, ketahuilah dia tidak pernah pakai atas nama agama kita. Dia pakai agama lain. Berarti keberhasilan adalah kembali kepada agamanya. Sehingga siapa yang dibawa nanti? Orang-orang Islam bisa dibawa ke agamanya. Maka kalau berbuat baik itu jangan hawa nafsu. Dan kadang kita pun juga kadang-kadang kaget. Suatu ketika ada seorang berbuat baik. Ada seorang ibu berbuat baik bolak-balik. Kami tidak akan bisa mudah nerima. Sedekah pun harus saya pilah-pilah. Seorang ibu belum saya terima. Saya belum tahu kondisi keluarganya. Dan saya baru kenal. Baik, kemudian saya beri waktu dulu. Rupanya ibu itu tiba-tiba masuk rumah sakit. Setelah sang ibu masuk rumah sakit, tetap menerima tanah harus diterima. Anaknya pada datang. Ibu sakit, sekarang di rumah sakit, minta segera diterima oleh Buya. Baiklah, saya terima, saya tulis hitam di atas tulis, saya terima wakaf. Setelah itu esok hari meninggal itu sang ibu. Subhanallah, meninggalnya istimewa. Tidak akan mau meninggal kecuali tanahnya kecil tapi di kota. Tanahnya kecil, nilainya tinggi. Akhirnya setelah kami terima, esoknya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kami menyempatkan diri untuk takziah ke rumahnya. Kami kaget. Astagfirullahaladzim. Buru-buru saya terima itu tanah. Rumahnya kecil, fakir. Jangan-jangan ibu ini bersedekah dengan hawa nafsu dan anaknya mengizinkannya karena tidak tega dengan ibunya. Akhirnya saya panggil semua anaknya. Saya panggil, saya tanya, bagaimana kisahnya? Kami lihat rumahnya sangat kecil, keluarga fakir. Bagaimana mendirikan nilainya 1, M, 1, berapa miliar. Kalau dijual, setelah itu kami jual memang. Karena niatnya adalah untuk diberikan ke pondok, boleh dijual. Setelah saya tanya anak-anaknya, apakah ibu waktu memberikan sedekah ini dengan sukarela dari dia? Kemudian bagaimana dengan anak-anaknya semuanya? Terenyuh, anaknya sambil menangis mengatakan, justru kami yang mendukung Buya, kami yang mendukung. Allah, anak-anak soleh. Padahal kalau hitung-hitungan materi,
Itu akan dijual, dibagi-bagi, lumayan deh, satu anak dapat 150 juta buat bekal, buat warung. Tapi ternyata seperti itulah kemuliaan Allah berikan kepada hamba tersebut. Cuman saya tidak mau terima, takut ibunya itu memberikan sedekah, anaknya pada takut. Padahal sementara anaknya butuh. Kita tidak ingin ada orang bersedekah dengan hawa nafsu. Nggak berguna dengan hawa nafsu. Makanya kami himbau kepada siapapun yang bergabung dengan kemuliaan, jangan ngatur. Saya sampaikan ke siapapun. Sampai ada pengurus kiai itu nggak enak. Aduh, nggak enak kalau usulan sama dia. Memangnya kenapa kok usulan dari nggak enak? Dia paling besar donaturnya, donasinya. Kalau paling besar, ada ide tentang tarbiyah, ide tentang pendidikan yang punya kiai. Kalau ide tentang bentuk bangunan, mungkin Pak Insinyur yang bantu itu. Harus ada bagiannya masing-masing. Nah, ini semuanya harus mengetahui batasnya masing-masing. Itulah ikhlas. Kalau sudah yang tidak ahlinya ikut-ikutan, rusak itu dunia pendidikan. Insya Allah yang bergabung Usyakul Quran ini adalah ahli surga semuanya. Orang-orang tulus dan insya Allah. Jadi ayo kita perjuangkan ini semuanya. Dan nasihat khusus buat anak-anakku semua yang lagi menghafal Al-Quran. Syekhul tafsir, Syekhul mufassirin hadal zaman ini. Syekh Mutawalla Sa'rawi berkata, dengar wahai anak-anakku, umirna bi tadabburi Quran wa qad takaffalallahu bihifdhihi. Kita itu disuruh untuk merenungi Al-Quran. Kita disuruh untuk merenungi Al-Quran. Dan Allah lah yang bakal menjaga Al-Quran. Ini cambuk. Walakinnana insaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Tapi lebih banyak dari kita hanya sibuk untuk menghafal saja sampai lupa untuk merenunginya. Dan tidak ada perintah bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada perintah untuk menghafal Al-Quran. Tapi yang hafal Al-Quran kemuliaan yang luar biasa. Allah pilih kalian untuk bisa menghafal Al-Quran. Coba jangan tertipu untuk sampai penghafal Al-Quran saja. Kami mendengar masih muda-muda. Setelah hafal Al-Quran kau baca, kau hafal, tingkatkan. Bagaimana engkau memahami Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang selanjutnya. Dan hendaknya kita siapkan nanti. Kita siapkan setelah menghafal Quran apa? Kita tuh gemes dengan anak-anak yang usia muda sudah menghafal Al-Quran. Tapi kadang-kadang salah bimbingan, salah petunjuk. Hafal Al-Quran umur 14 tahun. Setelah ini kita ketemu umur 25 tahun nggak bisa apa-apa. Dari umur 14 ke 25 ngapain kamu? Jadi imam masjid. Imam masjid. Sama undangan jadi qari. Ya anak-anakku semuanya. Kalau kalian menghafal Al-Quran, tingkatkan untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi imam masjid. Ya bagus dong imam masjid, akan tapi terhenti. Dan banyak kita temukan penghafal Al-Quran di usia dini, tapi tidak diarahkan selanjutnya, sehingga apa? Sia-sia. Bukan sia-sia hafalannya, sayang targetnya mestinya menjadi seorang ulama besar. Dan kalau seorang ulama punya Quran enak, karena apa? Ilmu Al-Quran luar biasa. Sehingga kalimat yang keluar dari lidahnya selalu Al-Quran. Dan pemahaman Al-Quran mudah, karena dia belajar ilmu. Maka kami himbau kepada anak-anakku semuanya ini, lihat, teruskan, hafalkan. Dan lanjutkan menghafal Al-Quran, tapi jangan lupa kalian harus tingkatkan bagaimana bisa memahami isi Al-Quran, tidak dengan terjemahan, tidak Al-Quran tidak pakai terjemahan, akan tapi untuk memahami Al-Quran dibutuhkan 12 ilmu wahai anak-anakku semuanya. Dibutuhkan 12 ilmu, mulai dari ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu macam-macam. 12 ilmu nanti kalian akan tahu semuanya. Tidak bisa orang menghafal Al-Quran langsung besok menjadi seorang alim, tidak. Kalau menjadi seorang qari bisa menghafali dengan qiraah sab'ah dan seterusnya. Akan tapi lihat, kalian harus lebih tinggi targetnya. Maka cita-cita kami, makanya kami rindu di semua tempat yang di situ ada tahfidzul Quran, kami ingin menginjakkan kaki kami untuk ke situ untuk memberikan motivasi. Jangan sampai hanya terhenti di situ. Dan kami menemukan banyak pesantren Al-Quran hanya Al-Quran saja dan selesai. Seolah-olah jadi kiai, oh tidak. Penghafal Al-Quran belum menjadi seorang ulama, tidak. Akan tapi kalian telah diberi oleh gurumu kunci yang sangat besar. Selalu setelah itu kau gunakan untuk apa kuncimu? Kalian punya modal yang sangat besar, hafalan Al-Quran. Tingkatkan untuk tafaqquhnya, untuk mendalami ilmu agama. Sehingga apa? Berkembang dengan ilmumu itu. Sehingga apa? Sebenarnya apa yang kalian pelajari dari ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir semuanya, dan kalian membaca tafsir semuanya itu memudahkan kalian untuk tadabbur kepada Al-Quran.
Sehingga kitab fikih yang bertebal-tebal itu tidak lain adalah tafsir daripada Al-Quran kalau orang faham. Ilmu hikmah yang diberikan para ulama tidak lain itu adalah tafsir dari Al-Quran. Petuah-petuah dari para ulama itu semua tidak lain adalah tafsir daripada Al-Quran. Artinya apa? Kalau kalian punya wawasan yang luas, lihat di saat kalian baca Al-Quran, lihat bisa menyambungkan antara Al-Quran dengan wawasan yang kalian dapat. Itulah tadabbur yang sesungguhnya. Maka teruskan dan teruskan, wahai anak-anakku. Kami bangga penghafal Al-Quran. Apalagi zaman sekarang zamannya pemalas. Hafal Al-Quran penting, sehingga kami punya ada sekolah yang kami bangun semuanya harus ada Al-Qurannya, biarpun minimal 10 juz. Sebab tadi kan dari seorang guru kami, salah satu guru kami mengatakan, untuk menjadi seorang faqih minimal harus punya 10 juz. Untuk menjadi seorang faqih minimal punya Al-Quran 10 juz, paling tidak untuk bisa menguasai kebanyakan daripada ayat-ayat hukum. Artinya kalau kalian punya 30 juz luar biasa. Cuman tidak cukup Al-Quran kau hafal saja. Akan tapi bagaimana tingkatkan. Alhamdulillah guru-guru kalian memikirkan itu semuanya. Tinggal kalian patuh saja. Dan minta petunjuk dari guru, wahai anak-anakku semuanya, bukan dengan akalmu sendiri. Gurumu memberikan petunjuk kemana? Sebab guru itu semuanya menginginkan muridnya lebih gede dari dirinya. Semua guru. Mungkin ada seorang guru hanya penghafal Al-Quran. Karena apa? Mungkin secara usia terlambat, sehingga dia hanya menekuni Al-Quran, akhirnya mendidik santrinya menghafal Al-Quran. Tapi dia rindu, wahai anakku, kau tidak boleh cukup menghafal Al-Quran. Kau harus menjadi lebih hebat daripada saya. Saya hanya bisa menghafal Al-Quran, kalian harus ngerti Al-Quran, ngerti fikih, ngerti hadis, ngerti ini. Nah ini guru, semuanya guru itu begitu. Makanya dalam berguru, wahai anak-anakku, dituntut kalian patuh. Kalian dengar petunjuk guru-guru yang mulia. Karena guru selalu merindukan kalian pada kemuliaan. Kami tidak ngerti kalau sini harus ketemu dengan para bapak-bapak yang mulia. Informasi kami duduk dengan anak-anak kami semuanya. Informasi kami hanya duduk manis dengan anak-anak saja. Saya akan berikan motivasi mereka maju. Tak tahunya dibawa ke masjid. Kenapa ke masjid sini? Ngapain? Ada apa di masjid? Saya lebih senang dengan tapi ketemu bapak-bapak jadi senang, tidak apa-apa. Saya tidak suka rame-rame sebenarnya. Saya pengen yang khusus-khusus begitu. Atau nanti pejuang-pejuang bisa khusus beri motivasi lagi. Itu baru gitu. Kalau yang ramai tabligh akbar, ada tabligh akbar, sudah ada yang tabligh akbar. Yang tabligh akbar kita memotivasi anak-anak biar maju. Ulama semuanya ini. Harus begitu. Kalau tabligh akbar sudah tabligh akbar. Sudah ada yang tabligh akbar dengan berjam-jam sampai. Kita pengen keluar serius. Maka di sini adalah gabungan 3 unsur ya yang kita dengar tadi. 4 unsur ditambah orang tua. Orang tuamu tidak ada di sini. Unsur yang pertama adalah Anda sebagai anak-anakku, wahai para santri yang serius. Unsur kedua adalah guru. Unsur ketiga adalah orang yang mendukungnya. Sebab kata Imam Ali, hendaknya kau menjadi seorang penuntut, seorang alim. Kalau tidak menjadi seorang penuntut, seorang alim, menjadi seorang penuntut ilmu. Paling tidak engkau menjadi mencintai itu semuanya dengan donatur-donaturnya. Seorang alim yang mengajar, hendaknya kau menjadi seorang alim yang mengajarkannya. Kalau kau tidak bisa menjadi seorang alim yang mengajarkannya, kau menjadi murid nggak apa-apa. Yang lain adalah menjadi pecinta itu semuanya. Itu nanti akan menjadi satu rombongan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu, wahai anak-anakku, kalian harus rindu untuk bisa memahami Al-Quran. Ingat kata Syekh Mutawadir Sya'rawi, Umir Nabi tadabburil Quran. Kami disuruh untuk merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah, bukan penghafal Al-Quran. Penghafal Quran tidak boleh sombong. Al-Quran tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Bahkan kadang yang menemukan Al-Quran itu dirubah bukan orang penghafal Quran. Yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Al-Quran tidak akan bisa dirubah dan tidak akan ada yang berubah. Satu huruf pun yang dirubah akan ketahuan. Sampai kejadian ini ada. Ini kisah ini beberapa tahun yang lalu. Ada program dari orang-orang kafir mencoba merubah Al-Quran. Kemudian disubsidi, dibantu, diperbantukan ke orang Islam. Al-Quran yang sudah dirubah. Diberikan kepada perkampungan di negeri kafir sana untuk memalsu. Subhanallah, yang mengetahui bukan umat Islam. Ada orang kafir juga unik yang menemukan Al-Quran tersebut lalu mengatakan, katanya Al-Quran gak ada beda, ini beda, ya kan? Orang kafir menemukan Al-Quran kok beda, ini ada tulisan, ada kalimat yang berbeda. Sehingga diungkap ini, setelah diungkap terlacak siapa yang mencetak temannya dia, maksudnya sama-sama kafir. Jadi yang membuat orang kafir, yang mengungkap orang kafir. Tidak perlu orang Islam. Jadi
Penghafal Quran tidak usah sombong bahwasanya aku yang menjaga Al-Quran. Bukan, yang menjaga adalah Allah. Yang menjaga adalah Allah. Akan tapi jika Allah memudahkan kalian untuk menghafal Al-Quran, artinya Allah telah memilih kalian. Dan berbahagialah. Maka berbahagialah kalau kalian menjadi seorang menghafal Al-Quran. Dan berbahagialah jika engkau menjadi seorang guru Al-Quran. Dan berbahagialah jika anda sebagai pendukung-pendukungnya. Dan jangan ragu, berjanjilah untuk mati dalam keadaan dukung. Kami berharap minta pada Allah terus, ya Allah matikan kami di saat kami ngajar, ya Allah matikan kami di saat kami sujud dalam solat kami, atau bahkan matikan kami di saat kami ngontrol santri. Jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat. Termasuk donaturnya ada apa-apa, ya Allah matikan kami ya Allah di saat saya lagi ngontrol bangunan pondok, mati setelah panjang umur, mati syahid, mati mulia. Kita ingin mati dalam keadaan mulia, lihat. Dan mati bisa datang sewaktu-waktu. Maka hendaknya banyak waktu kita adalah untuk kebaikan. Alangkah indahnya seorang pengusaha donatur dengan harta yang melimpah, tatonya bantuannya melimpah. Baru nunjuk, masjidnya kurang, mati. Ajib, masuk surga ini. Allah, enak bener ini, panjang umur insyaallah semuanya. Donaturnya panjang umur, pejuangnya adalah panjang umur, semakin banyak kebaikannya dan kelak husnul khatimah. Lalu kembali ketemu nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah. Anak-anakku semuanya, saya rindu anak-anak ini Al-Qur'an ya. Para ibu-ibu. Dan nanti ada dan kemudian ada 3 nasihat yang harus dipahami oleh semuanya, baik guru, murid atau pejuang. Yang pertama dari masalah niat. Selalu ini dalam semua pertemuan, tolong pengurus yayasan, lembaga, termasuk yang mengumpulkan para donatur dan sebagainya, hendaknya memahami 3 hal berikut ini. Yang pertama, selalu saling mengingatkan tentang niatnya, hanya karena Allah, bukan karena mudir ma'hadnya, bukan karena kiainya, bukan karena ustadznya, karena Allah. Yang kedua adalah, bangunlah perkumpulan kita adalah karena cinta kepada Allah, saling mencintai. Ini perlu sekali. Kita tidak akan membesarkan sebuah program kecuali kita bangun cinta di antara kita. Hidup indah. Jadi bagaimana pejuang dengan pejuang itu rindu ingin bertemu, itu bagaimana? Dalam perjuangan tidak ada persaingan yang menyakitkan. Bahkan dalam perjuangan yang ada adalah fastabiqul khairat. Tidak ada persaingan yang menyakitkan dalam perjuangan. Tetapi yang ada fastabiqul khairat, persaingan menuju kebaikan. Bahkan di saat melihat temannya, temanku sudah membantu begini, waduh, wong dia saja secara gaji lebih kecil dari saya, lah kok saya enggak, saya harus lebih banyak dari dia, bantu lagi. Tapi senang lihat temannya berjuang. Dan kita bangun makna kecintaan di antara pejuang. Para guru-gurunya harus saling mencintai karena Allah. Para santri harus saling mencintai karena Allah. Santri dengan santri, guru dengan guru, guru dengan santri, santri dengan guru, pejuang dengan guru dan seterusnya. Kita bangun cinta. Mustahil membuat sebuah perjuangan tanpa ada cinta. Kalau kita belum merapatkan, meluruskan barisan, meluruskan barisan, mustahil kita berperang ke depan. Kalau tidak kita tata hati kita, makanya kita akan sibuk perang sendiri, rebut sendiri. Dan ini terjadi. Bahkan kalau sudah tidak ada cinta, lihat na'udzubillah. Bukan orang lain, bapaknya sama, ibunya banyak, pak ibunya sama, sedarah, kakak adik ternyata gulat berantem, rebutan waris. Dan waris kadang-kadang waris yang sifatnya materi, kadang-kadang waris sifatnya pangkat. Seorang kiai meninggal dunia, anaknya menjadi ustadz, tapi tidak saling mencintai. Lihat, rebutan kantin pondok. Eker-ekeran, na'udzubillah. Itu kakak beradik, yang bukan kakak beradik pun lebih banyak bermusuhan, karena tidak saling mencintai. Satu yayasan bisa berantem, retak itu gara-gara tidak saling mencintai itu. Bermusuhan. Sudah yayasan kecil dibagi 2 lagi. Waduh, nasu. Hatinya yang salah. Maka perjuangan ini harus dibangun dengan cinta karena Allah. Memandang. Sehingga yang dikoreksi adalah hati kita sendiri. Jangan menuntut orang mencintaiku, tidak, akan tapi engkau yang harus mencintai. Selesai. Engkau harus mencintai. Sehingga kalau orang saling mencintai itu legowo. Dan kaidah cinta adalah memberi, bukan mengambil. Kaidah adalah cinta karena Allah. Lihat, indah ini loh keindahan. Kadang guru dengan guru saja nggak sapaan nih, masya Allah. Ustadz dengan ustadz tidak tegur sapa. Apa yang dia cari itu semuanya? Mana cinta? Mana cinta?
Kalau sudah tidak ada cinta, gimana kita berjuang? Apa yang kita angkat, kita perjuangkan? Nabi memperjuangkan cinta. Nabi membela cinta. Bahkan Allah menyeru dengan cinta. Ainal mutahabbu Nabi Jalali. Allah nanti menyeru. Kalau pengen mencari kekasih-kekasih Allah nanti di akhirat, di padang mahsyar, Allah menyeru. Mana orang yang hidup di dunia karena saling mencintai Allah. Cinta itu keindahan. Sehingga yang ada adalah kerinduan, lihat. Ustadz dengan donatur, donatur dengan ustadz, ustadz dengan murid, murid dengan murid, ustadz dengan ustadz. Allah, indah. Satu kali bertemu yang ada senyum. Bahkan saat tidak ada pertemuan rindu, kapan ada pertemuan lagi yuk? Kapan ada pertemuan mendiskusi tentang perjuangan? Kami ada pertemuan para donatur atau para sesepuh. Itu kami lupa tidak buat jadwal. Mereka minta, kami rindu untuk bertemu lagi. Kapan ada pertemuan? Ada pertemuan nanti. Kita beri motivasi, semangat agar semakin kencang dalam berjuang. Kami selalu ngomong kepada semuanya, kita ini kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Kalau kita tidak siap-siap, kita keburu diambil oleh malaikat Israel, belum punya kebaikan. Maka harus berlomba-lomba. Secepatnya kita tidak tahu kapan kain kafan kita di mana. Macam-macam di antara kita ini, semoga panjang umur semuanya, amin. Akan tapi kita ilah kain kafan itu adalah macam-macam. Ada yang masih ditanam, ada yang sudah ditunai kapasnya, ada yang sudah dipintal, ada yang sudah masuk toko, ada yang sudah dipotong. Ayo kain kafan. Mati bisa sewaktu-waktu. Tapi kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam punya ikatan perjuangan. Yang kedua adalah saling mencintai. Dan untuk saling mencintai ini kaidahnya sederhana. Kaidah saling mencintai sederhana. Kaidah saling mencintai yang pertama adalah biasakan kita untuk saling mendoakan di saat berpisah. Mendoakan. Khususnya kami dan kita para ustadz ini sering dikuasai dengan kesombongan gedenya pembangunan. Alhamdulillah saya punya guru mengingatkan. Suatu ketika kami lapor tentang pembangunan. Alhamdulillah pembangunan sudah gedung-gedung berdiri dan sebagainya, stasiun radio dan sebagainya. Subhanallah, guru tiba-tiba mengingatkan, ya ibni, wahai anakku, ada satu hal yang aku mau tanya kepada kamu. Fardol, marhaba. Pernahkah kamu mendoakan orang-orang yang pernah membantumu itu? Saya kaget. Iya benar ya, astagfirullah. Jangan-jangan ente hanya membesarkan kesombonganmu. Ketahuilah mereka tidak butuh balasan darimu karena mereka orang kaya. Akan tapi sambung doamu kepada dia tanda ketulusanmu. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Setelah itu baru sadar, iya ya, kita sering ingat bangunannya, semoga bangunan gede, mewah dan sebagainya. Lupa yang membantu tidak pernah kita doakan. Yang membantu kita nggak butuh kita balas dengan duit karena mereka punya duit. Akan tapi doa bagi mereka berarti. Subhanallah, saya diingatkan, iya benar, memang sih cara pengurus masjid pengen penting bangunannya gede, cepat selesai. Nggak ngurus yang bantu kayak apa. Yang artinya apa? Sebetulnya kita tidak punya cinta dengan dia. Kita hanya cinta bangunan kita agar cepat jadi. Orangnya mah terserah. Sampai kadang ada orang minta bantuan pembangunan dengan bahasa yang kurang benar. Tidak benar, bukan kurang benar. Bahasa salah. Contohnya apa? Yang penting banyak, ikhlas gak penting. Loh, kan kurang ajar namanya. Ini kan menjerumuskan donatur ini. Kok yang penting banyak? Gak ikhlas gak apa-apa. Ya enggak dong. Kita tidak rela kalau ada donatur masuk neraka. Kita tidak rela ada orang berbuat baik lalu masuk neraka. Gak rela kita. Upayakan harus ikhlas dengan cara dididik tentang keikhlasan. Ini biasanya kita hanya membesarkan kesombongan kita, pondok cepat gede, bangunan gede dan sebagainya, tidak akan membawa berkah pembangunan semacam itu. Maka para asatid, sambung hatimu. Itu sering terlena kita. Doakan semua yang membantu, biarpun hanya meletakkan satu bata merah. Kita doakan, ya Allah, dengan bata merah itu semoga dia bisa menjadi masuk surga. Ya Allah, dengan bata merahnya. Allah. Ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang bersama kami keikhlasan. Ya Allah, jangan sampai kebaikannya tidak bisa mereka lihat di akhirat. Ini yang sering dilupakan. Kita mulai dari para guru dulu. Kemudian di antara para donatur hendaknya saling mendoakan. Santri dengan santri saling mendoakan, itu tanda cinta. Kaidahnya, jika engkau susah mendoakan orang lain, sebetulnya yang hilang adalah cinta di hatimu. Sebab sedekah yang paling mudah itu adalah kan doa, nggak pakai modal.
Cuman pakai ketulusan. Kalau orang ngasih duit bisa basa-basi ya. Tapi kalau hati itu nggak ada yang tahu, tapi mudah, tapi paling berat. Coba. Wong doa itu nggak pakai modal, nggak keluar duit. Tapi nggak semua orang bisa doain. Ngapain doain dia? Karena kita lagi marah. Padahal nggak modal, kita tinggal doa saja. Sebab urusannya ketulusan. Maka kalau kita mudah mendoakan orang lain, sebetulnya subur hatimu dengan cinta. Subur hatimu dengan cinta. Maka biasakan kita untuk mendoakan orang lain dan ketahuilah bahwasanya jika ada orang dua orang bersahabat, jika dua orang bersahabat, kalau mereka belum saling mendoakan di saat berpisah, dua-duanya pembohong. Basa-basi tok, hanya pengen makan bareng, hanya pengen ada kepentingan dunia. Kalau dua orang bersahabat belum saling mendoakan di saat berpisah, maka ketahuilah dua-duanya pembohong. Di sini semuanya guru mendoakan ustadz, ustadz mendoakan guru, ustadz mendoakan ustadznya. Sebab kalau ini tidak subur muncul kebencian. Kalau muncul kebencian muncul kedengkian. Kalau sudah muncul kedengkian nggak bisa maju. Karena apa? Oh, lihat temannya punya pondok gede, pondok besar, ngedumel. Dapat bantuan dari mana itu? Jangan loh, kok begitu? Karena apa? Di dalam hatinya sudah tercabut itu cinta. Selagi cinta tidak ada, muncul dengki. Selagi dengki muncul, akhirnya menjadi apa? Gunjing dan seterusnya. Akankah orang semacam itu meluncur menuju surga dengan pondok pesantren? Enggak, pondok pesantrennya enggak sambung dengan dirinya. Maka di sini dituntut bagaimana kita mudah saling mencintai, saling mendoakan di antara kita. Bahkan kami selalu himbau kepada siapapun, ayo tata hatimu, jangan menyimpan dendam. Dendam itu bikin kamu capek. Tapi kalau orang hidup dengan cinta, keindahan hiburannya teramat banyak. Ketemu si A senyum karena mencintai, indah semuanya. Tapi kalau orang hatinya busuk dengan kebencian, lihat mukanya cemberut, semuanya bikin susah baginya. Ngelihat ini tidak enak. Kalau sudah orang hidup dengan cinta, tidak ada tempat sempit. Tempat sempit pun kayak luas, ini gak apa-apa, cukup. Karena hatinya saling mencintai. Tapi kalau orang tercabut cinta, yang ada di dalam hatinya benci dan dengki, lihat, kelihatan di ujung sana sudah ngedumel keringetan. Ngapain dia ada di sini? Coba. Lihat ayamnya pusing, lihat mobilnya, nyos. Nasib buruk orang hati busuk. Ngapain dibiara hati kotor? Akan tapi lihat, menata hati itu penting, mencintai itu. Tandanya sederhana, engkau susah mendoakan itu busuk hatimu. Maka khususnya di kalangan pejuang, makanya ini kami himbau kepada pengurus yayasan dan sebagainya. Dalam setiap pertemuan tolong 3 ini selalu disebut diulang-ulang. Niat menanamkan makna cinta di antara semua pejuang. Kalau sudah ada cinta mah indah, gak akan rebutan kepentingan, rebutan jual kain. Ada sebagian sekolah ini kan semua bebas, ada yang jual buku, jual baju, ada yang rebutan nih. Ada gulet ini. Nah, ini termasuk program pesantren, hendaknya tidak boleh ada yang mencari uang di dalam lembaga agama. Kalau misalnya ada seorang guru mendapatkan uang barokah, itu wajar, bukan itu maksudnya. Memanfaatkan perkumpulan kaum muslimin hanya untuk, kalau mau cari duit di pasar seperti para donatur ini, kok cari duit di pasar sana, kalian dagang selesai. Tapi kalau memanfaatkan media dakwah untuk mencari uang adalah musibah besar. Itu nanti yang akan menjadi gesekan antara ustadz dengan ustadz. Baik, saling mencintai ditandai dengan saling mendoakan, dan pastikan kita bisa mendoakan, termasuk orang yang menyakiti kita, orang yang mengganggu kita, orang yang kurang ajar dengan kita. Kalau ada orang berbuat salah dengan kita, lalu kita tidak membalas dengan kesabaran, lalu mau kita balas dengan apa? Kalau ada orang jahil zalim kepada kita, lalu kita balas dengan kezaliman, lalu apa bedanya antara engkau dengan dirinya? Mana perbedaanmu yang katanya seorang pejuang? Gak ada beda dong, dia berbuat zalim kepada kita, kita balas juga. Loh, kenapa seperti itu? Agar tapi lapangkan hatimu, apalagi di kalangan pejuang ini, harus benar-benar saling mencintai, guru dengan guru saling mencintai, saling rindu. Ini untuk mempersiapkan kalau ini besar nanti, sehingga di saat besar terjaga semuanya. Karena apa? Kita hidup saling mencintai. Kalaupun ada yang salah dari saudara kita, kita mengingatkan dengan cinta, bukan dengan tepuk tangan, syukurin tuh, biar dia turun nanti saya yang naik. Syuf, hati busuk mestinya menangis kalau ada saudaranya terpleset. Kita menangis di saat saudara yang melakukan kemungkaran, bukan bertepuk tangan. Jadi tandai dengan mendoakan, dan doa ini Bapak, ini luar biasa, pendidikan dari Nabi.
khususnya orang kurang ajar sama kita, dan berlatihlah. Kalau mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepada kita mah enteng. Dia ngasih hadiah kepada kita mah enteng. Alhamdulillah, makasih Banji baru dikasih ini. Menjilat minta ditambah lagi baju koko misalnya. Tapi doa yang dahsyat adalah di saat kita mendoakan di saat berpisah. Allah, khususnya orang yang kurang ajar sama kita. Maka pastikan dari majelis ini, wahai para pejuang, berlatihlah untuk menjadi orang yang lapang dada. Belum bisa menjadi pejuang kalau belum lapang dada. Jika ada orang buat salah, berbuat zalim kepada kita, urusan hak kita. Kalau urusan hak Allah kita boleh marah, harus marah. Urusan pribadi kita, mencaci kita, ngolok kita, menfitnah kita, ngambil duit kita, pinjam uang kepada kita, nggak balik-balik dan sebagainya. Lapangkan hati dan doakan dengan doa-doa kemuliaan. Inilah kehebatanmu nanti. Kalau ada orang kurang ajar sama kita, ancam, awas nanti malam ya. Nanti malam, setelah malam sholat 2 rakaat, ya Allah, itu orang kurang ajar benar sama saya, ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak, penuh berkah, ya Allah, anaknya soleh-soleh, ya Allah. Berat, memang berat, namanya perjuangan. Kalau ndak tinggi pangkatnya nggak berat itu. Itulah yang dikatakan qalbun salim yang selama ini kita dengar untuk masuk surga, ya itu. Bukan dengan sholatmu yang banyak itu, bukan. Bukan mengulang-ulangmu hafalan Quran, itu mengangkat pangkatmu, ya akan, tapi qalbun salim ini menentukan. Hafalanmu Quran, hafal Qurannya 30 juz, tapi sama setiap hari begitu mau kemana? Qalbun salim lihat. Berat. Sampai sebagian kekasih Allah bercerita, kalau aku disuruh sholat semalam 1000 rakaat bagiku enteng. Tapi di saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku, aku perlu berlatih 10 tahun. Allah. Lah orang hari ini kok lebih hebat dari para kekasih Allah kayaknya. Sudah begitu nggak mau berlatih lagi. Berlatih, Bu, jujur. Kalau kita disakit sama orang yang marah, tapi latih, jangan diikuti dengan emosi marah. Ya Allah, semoga doa yang baik selalu. Doain, paksain, biarpun doanya di lidah dulu. Hatinya masih ngedumel, pokoknya jangan keluar dari mulut yang jelek. Allah bakal menolong nanti. Ini pendidikan. Doain ya Allah, semoga orang yang kurang ajar sama kita. Dan agar mudah kita untuk berdoa, ada obat biusnya. Saya kasih obat bius bagi yang punya emosi mana. Kalau susah berdoa, sekarang ada obat biusnya. Biasanya orang itu kalau diobati yang pahit-pahit itu kan repot. Biar enak dikasih obat bius. Lah obat biusnya ini. Obat biusnya sebenarnya masih egois sebetulnya. Tapi tidak apa-apa pakai obat bius dulu biar terlatih lidah kita dengan doa yang baik. Ingat, ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dhahril ghaib illa wa qala al malaku wa laka bimithlin. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Darda bercerita dari Nabi. Barang siapa yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapanmu, malaikat serempak mendoakan, kamu dapat duluan. Artinya apa? Kalau anda pengen dikabul doa, tidak usah repot-repot pergi ke Mekah langsung ke Multazam. Ngapain lama-lama daftar kelamaan? Ya kalau tidak keburu mati. Kalau anda pengen cepat dikabul doamu, langsung berdoalah kepada Allah dengan cara mendoakan orang lain, khususnya orang yang kurang ajar sama kita itu. Maka ketahuilah ini akan menjadi sebab malaikat mendoakan dirimu, walaka bimithlin. Dan itu mujarrab, jangan khawatir, mujarrab. Sudahlah, pokoknya jangan ditumpangi dengan, kalau anda ngiri dengan seseorang, kok tokonya gede banget, ya Allah, semoga tambah gede, ya Allah, orang kaya ahli surga. Dan mohon maaf, ini hakikat. Dan ini selalu untuk mengukur dirimu sendiri. Kalau pengen tahu kebusukan hatimu, inilah alat ukurnya. Doain baik kok susah bener, mau apa? Ada orang menyimpan dendam, awas ya nanti tak tuntut di akhirat. Yusalam. Ente tahu akhirat? Nuntut di akhirat. Di akhirat itu orang pada nggak kuat. Di padang mahsyar itu semua orang pengen luncur cepat kayak kilat. Lah kok masih nuntut? Kelambat, telat kamu nanti. Orang itu, rombongan Nabi Muhammad itu melewati padang mahsyar itu seperti mabainadz dzuhri wal asri, antara zuhur dengan asar. Siapa mereka tuh yang qalbun salim tadi bersama Rasulullah, yang diseru oleh malaikat, oleh Allah, ainal mutahabuna bi jalali, mana yang hidupnya saling mencintai itu dikumpulkan lalu meluncur dengan Nabi. Lah yang dendam itu tak tuntut di akhirat, sana tuntut, ketinggalan rombongan Nabi Muhammad. Ayo, mau apa? Lah kok masih dipiara itu kesombongan. Ini lo tarbiyah, ini lo adab, ini lo akhlak. Sekarang permasalahan kita itu kenapa terjadi kebohongan di pasar, kenapa ini karena sudah nggak ada cinta itu semuanya.
Dan tidak membiasakan kita mendoakan orang lain sehingga tidak terlatih. Bahkan anak kita pun harus kita didik untuk seperti itu. Kadang oleh orang tuanya anaknya dididik kebencian. Contohnya apa? Mungkin pagar kita dirusak. Atau mungkin kita diambil waris kita oleh saudara. Anak diracuni. Kamu tahu enggak nak? Apa ma? Itu Pak D itu biarpun kaya. Itu bagian abah. Terus bagian. Loh. Malah diracuni. Kita perlu mengumpulkan anak-anak kita wahai para ibu. Kita tanamkan cinta di anak-anak kita. Apakah seminggu sekali, hari Jumat, hari Ahad lagi kumpul, habis sholat Isya atau sholat duduk sebentar, suruh menghitung tetangganya. Apalagi jika ada masalah dengan tetangga, misalnya tetangga ngerusak pagar, ngerusak ini dan sebagainya, langsung ingat, adik-adik, anak-anakku semuanya, ya siapa yang ingat tetangga kita yang ngerusak tanaman kita siapa? Oh Pak ini. Nah, lihat. Sekarang tugas kita doakan. Semoga Allah mengampuni dia dan mengangkat derajat. Tidak boleh marah dengan dia. Langsung ditekankan bagian yang sekiranya anak kita bakal mendendam. Ayo. Dia ngerusak pun mungkin tidak sengaja sayang ya. Wah, tidak boleh marah dengan dia. Didoain. Khususnya yang bakal menjadi anak kita benci. Tanamkan dari dini makna cinta ini. Mungkin ada yang jahat sama kita dan sebagainya. Jangan cerita sama anak, kadang ibunya nggak kuat. Sambil nangis, tahu tanda. Ini sama anaknya diajari musuhan. Kita perlu ilmu yang sesungguhnya. Ini loh ilmu. Pulang semuanya hidup dengan cinta. Pokoknya lihat, kalau ibu susah doain orang lain, obat biusnya apa? Sebetulnya kalau ibu doain orang lain, yang dikabul dulu untuk kita. Walaka bimithlin. Kata guru kami mujarrab, dan betul. Memang kalau ada orang kurang ajar sama kita, membuat fitnah dan sebagainya, sudahlah semalam suntuk doain aja dah. Biarpun tidak semuanya, ya Allah semoga rezekinya banyak. Besok kita dapat. Mujarrab ini. Sudah jangan diungkapkan ke siapapun. Termasuk anak-anak kami yang sudah mulai berjuang, awas. Di saat ada orang mengganggumu lalu kamu mengadu kepada aku, saya tidak mau dengar. Malah tak tarik kau jadi santri lagi. Lah Ustaz diganggu sedikit saja sudah enggak kuat. Ada satu anak kita ngadu, "Buya, kan ini." Ente baru digituin sudah ngadu enggak? Ente diam enggak boleh cerita ke siapapun. Doain selesai. Baru digituin saja udah ngadu. Ngadu ke orang ente memfitnah itu, ngajari orang bermusuhan nanti. Enggak usah ngadu siapapun. Ini ada enggak kuat lah. Kadang-kadang punya grup bermusuhan. Tahu enggak Ustaz itu? Kurang ajar. Itu yang benar. Akhirnya semuanya ngajak berantem, gulat. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, jangan cerita kepada suamimu. Karena suamimu sangat mencintaimu, enggak terima. Bisa saja engkau lebih lembut daripada suamimu sehingga engkau sudah memaafkan, suamimu belum memaafkan. Kan kacau. Enggak usah cerita. Perlu menata hati di sini. Jadi ini masih bab yang kedua. Termasuk di kalangan pejuang, biasakan untuk saling mendoakan. Mendoakan itu penting. Doa pastikan. Setiap malam doakan. Guru-guru kita doakan orang tua, khusus orang kurang ajar. Catat, gak ada masalah, catat. Mencatat tapi bukan mencatat kejelekannya, sebut kebaikan. Ini orang yang baik yang harus aku doakan. Padahal orang paling kurang ajar. Ada orang naudzubillah, ditemukan di notesnya dulu di pondok kan diperiksa. Ada surat, ada anak pondok yang nakal, kadang-kadang punya surat-surat kepada perempuan, laki perempuan itu kan. Memang ada satu anak tuh yang marah, emosi, pendendam dan sebagainya. Dicatat ini orang berbuat salah kepadanya itu. Dan memang akhirnya nggak jadi apa-apa orang itu. Jadi si fulan ini telah ngomong kasar ke saya jam ini, detik ini. Diingat, naudzubillah. Makanya kami himbau, kalau ada orang berbuat tidak baik kepadamu, segera untuk dihapus, untuk tidak nguat di hati kita. Kadang disimpan, dimasukkan, kalau di WA dikasih bintang malahan. Naudzubillah. Ngapain? Hapus sudah. Saya sering menemukan kalimat, hapus ngapain? Kita minta kepada Allah, tapi pun minta aja kadang masih ingat-ingat kok. Saya minta, ya Allah, kalau ada orang berbuat salah kepada aku saat ini, detik berikutnya jadikan saya lupa. Itu pun kadang susah lupa. Lah kok malah disimpan di WA itu, di HP, di SMS disimpan sampai waktu HP-nya hilang. Aduh, hilang dulu catatannya itu. Ngapain kita itu, naudzubillah. Lah kok kebusukan jiwa mau dipelihara. Nah ini di kalangan para pejuang harus dijaga ini semuanya. Baik, di kalangan para pejuang-pejuang yang mulia. Mendoakan, setelah mendoakan untuk menyuburkan cinta. Tapi tidak cukup sebuah tanaman itu ditanami dengan pupuk. Tapi lihat benalunya, harus dijaga dari semacam penyakit. Awas, apa penyakit yang harus kita hindari? Jauhkan majelis kita, perkumpulan kita, para donatur, para ustadz, para santri, perkumpulan perjuangan kita, jauhkan dari ngomongin orang lain, jauhkan dari gonceng orang. Nah, ini gonjing tuh kan.
Kadang kalau gunjing itu adalah Imam Ghazali menyebutkan al-ghibah, gunjing itu faqihatul fuqaha, camilannya ahli fikih. Ustadz camilannya gunjing nih, ngeri Ustadz. Yang bukan Ustadz bagaimana? Makanan pokok jangan-jangan, bukan camilan. Ngeri nih, Ustadz camilannya gunjing. Habis majelis gak terima dengan majelis sebelah sana, gede-gedean majelis. Astagfirullahaladzim, majelis apaan itu? Padahal kesalahan di majelis itu bukan terjadi karena misalnya karena terlalu jamaahnya besar sehingga laki perempuan jadi campur. Padahal ustadznya sudah jaga dari awal, namanya orang kan. Itu kadang-kadang kesempatan ini ustadz apa? Syariat tidak ditegakkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa semacam itu, lihat. Ini dia, menggunjing. Tidak boleh menggunjing. Jangan ngomongin kejelekan. Sebab gunjing itu adalah penyakit. Gunjing itu tidak mungkin terjadi kecuali dari dengki. Dan dengki tidak akan terjadi kecuali karena hilangnya cinta. Jadi dari benci muncul dengki. Dari dengki gunjing. Oh, tidak ada orang gunjing serta-merta. Kalau anak yang kita cintai mustahil digunjing. Kalau kita mencintai seseorang mustahil menggunjing. Ngomongin, nutup-nutupi adanya. Tapi di saat tidak ada cinta mudah menggunjing. Jangan ngomongin. Untuk menjaga, kalau untuk menyuburkan dengan doa tadi. Kemudian untuk menjaga, jangan biasakan menggunjing. Jangan ngomongin. Wow, penyakit menggunjing itu paling berat. Kadang seorang ibu atau bapak dinasihati ini nggak sadar. Yang kelihatan orang lain tok. Itu loh yang suka gunjing. Bahkan mungkin seorang ibu atau seorang bapak, ustadznya belum mingkem atau mingkemnya, belum menutup mulut masih ngomong jangan gunjing, dosanya gede, neraka, menghabiskan pahalamu. Wow, belum selesai. Tadi seorang ibu nyewel temannya. Tuh, kerudung merah itu yang suka gunjing. Nggak sadar kalau gini gunjing itu. Allah, nasib itu mana. Nggak sadar, begitu halus yang gunjing gini tak sudah gunjing lah ya. Allah, dan ghibah adalah dosa besar minal kabair. Maka bebaskan majelis kita dari ngomongin. Kalau ada orang ngomongin orang, stop, keluar atau di tempat. Kalau di tempat tutup. Tapi kadang-kadang ngingetkan kan nggak enak ya. Karena ngingetkan nggak enak, biasakan majelis kita untuk mulai muqaddimah sering bicarakan masalah ini. Sering bicarakan. Kalau ngingetkan nggak enak balik ke orang tua. Nah, paling enak gini sama dia, sering diingetkan. Dan sudah lirik-lirikan nanti kalau ada yang gunjing. Asal. Kalau tiba-tiba diingatkan Mbak Ji jangan gunjing, wah bisa berantem nanti. Tapi sering diingatkan, memang kita harus berani mengingatkan. Sering diingatkan sebelum terjadi kesalahan. Menggunjing. Yang kedua adalah untuk menyuburkan, jangan berprasangka buruk. Orang prasangka buruk, na'udzubillah. Repot. Kami berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari orang mudah berprasangka buruk. Orang prasangka buruk itu susah. Kita menjelaskan dengan jelas, dia melihat yang tidak jelas. Repot. Sehingga kita berkumpul dengan kawan yang suka prasangka buruk, kita capek hanya mencari dalil hujah untuk diri sendiri. Kita berhujah, cari alasan tak untuk jelaskan. Kenapa? Dia suka prasangka buruk. Kenapa kamu tidak ke rumah saya? Saya kan sibuk. Sibuk apaan ini? Aduh, repot lagi. Kenapa telepon tidak diangkat? Saya silent. Mosok bohong. Silent beneran, ibu yang bohong. Ini gimana ini? Ada orang memang prasangka buruk. Kalau kawannya bilang, kenapa tidak diangkat? Coba hati yang cinta. Kalau hati lagi cinta, kenapa saya telepon bolak-balik nggak diangkat? Mungkin tidak ada. Kan beres. Oh, tidak dengar. Ya sudah, selesai. Tapi prasangka buruk, nggak mungkin. Loh, nggak mungkin. Astagfirullah. Ada ini, hati-hati. Prasangka buruk, na'udzubillah. Sampai begitu berlebihannya, ada seorang perempuan menangis karena suaminya prasangka buruk dengan dia. Jadi gara-gara melihat, nemukan dalam mimpi istrinya duduk sama laki-laki, ditelepon, dimarah-marahi istrinya. Mimpi, gila itu kamu gila. Allah, gila, sakit. Karena memang jiwa prasangka buruk. Prasangka buruk itu juga karena tidak ada cinta tadi. Perlu pendidikan. Baik, kemudian yang terakhir. Yang pertama adalah masalah niat, yang kedua adalah masalah cinta dengan penyuburnya sekaligus ada penyakit yang dihindari. Yang ketiga dalam perkumpulan, tolong wahai para pembimbing, guru-guru mulia atau yayasan, pengurus masjid dalam musyawarah, yang ketiga adalah biasakan budaya untuk mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Budaya ini penting. Sehingga nanti dalam perkumpulan kita nggak ada orang yang keras kepala. Kadang ada orang keras kepala. Pendapatnya harus dipakai. Kalau pendapatnya nggak dipakai langsung keluar dari majelis. Ada di model-model orang kayak gitu tuh.
enggak mau. Kalau enggak mau ini loh yang paling benar. Sehingga kadang menerima pendapatnya orang lain dengan terpaksa, yang ditunggu-tunggu kegagalannya. Sudah aku bilang dulu kan, lain kan gitu nih. Ada ini, makanya kemudian mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ini kunci keberhasilan. Sebab apa? Langkah kita mungkin salah, termasuk pemimpin pondok sekalipun. Mungkin salah. Tapi kalau kita tidak membuka untuk mudah diingatkan, mungkin orang susah mengingatkan kita. Jadi kalau orang kita buka mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, ada sebagian orang susah diingatkan. Kalau diingatkan cemberut, sudah nggak pernah duduk bareng lagi. Ada orang kalau diingatkan saja sudah langsung berubah. Biasanya duduk bareng jadi nggak bareng. Ini manusia-manusia rendah itu. Suami istri juga ada model-model begitu. Karena ini ada kalau istri diingatkan sama suami, diem tak itu, nggak ngerti itu, denger apa enggak itu, diem tak. Ya. Ini kalau ada gitu nanti didoain khusus. Ada yang gitu angkat tangan coba. Kalau diingatkan suami, Masya Allah, terima kasih wahai suamiku, jazakallah, sampai dikecup, dicium suaminya sambil mengatakan makasih. Aku pikir kamu dulu ganteng wahai suamiku, ternyata setelah kamu ngingetin aku tambah ganteng pal. Suami kalau diingatkan istri kadang-kadang Masya Allah sifat jelek. Ada sebagian suami kalau diingatkan istri langsung keluar rumah. Enggak, kalau marah enggak keluar itu. Keluar rumah batu itu jeder. Keluar rumah enggak pulang-pulang. Aduh, naudzubillah. Padahal mengingatkan itu adalah tanda cinta tadi itu, dan untuk menyuburkan cinta sekaligus juga. Jadi kalau diingatkan, mungkin saya ngomong istri, suami kalau diingatkan sama istri, maka langsung saja, wahai istriku, aduh, kamu berani ngingetin abang, terima kasih ya, nanti saya kasih anting sebelah. Pasti terima. Lama kok sebelah bang, sebelahnya mana? Nanti kalau kamu ngingetin lagi, saya beri sebelah lagi. Oke, itu dong, dipacu. Jangan malah diem kau nih, baru ngaji 2 kali. Ini biasanya bapak-bapak sombong, sudah jarang ngaji bapak-bapak itu. Kadang-kadang kalau diingat, kali bapak ini kan rajin ngaji semuanya ini. Ini loh sebagian bapak-bapak itu sudah jarang ngaji, kalau diingetin surah istri rewel itu. Karena tidak insaf tadi. Mohon maaf, dalam yayasan hendaknya terbuka di saat diingatkan. Itu kunci kalau pengen maju. Jangan sampai dalam yayasan itu ada orang yang ditakuti pendapatnya, termasuk donatur, kiai, ustadz ini. Kadang-kadang donatur yang paling banyak itu ditakuti. Pendapatnya dipakai, biarpun nggak maslahah. Karena takut nanti, nggak bisa. Bahkan dalam diskusi musyawarah kami, kalau dalam tatanan al-bahjah kan paling tinggi, paling atas. Biasanya kami kalau punya pendapat paling akhir, kami paling hati-hati. Biasanya kalau kami sudah punya pendapat, yang lain diem pada takut. Makanya sudah nih, ente pendapat mikir sebebas-bebasnya, nanti baru saya datang. Kalau tidak cocok, saya punya pendapat. Kalau sudah bagus, nggak usah saya punya pendapat. Jadi biarpun yang tertinggi sekalipun tidak boleh sombong, nggak, ini harus pakai. Bahkan kadang-kadang kami itu kalau sudah ngomong, ini usulan loh ya, bukan pendapat. Harus tak tambah gitu. Ini usulan bukan perintah loh ya. Kalau tidak digituin pada takut nanti. Ini usulan bukan perintah. Harus digituin lagi. Sebab kadang-kadang karisma seorang guru itu menjadikan santri itu pada ketakutan. Jadi kalau harus ini pendapat dan usulan bukan perintah. Sampai kadang harus ngomong gitu. Supaya apa? Bebas mereka berpendapat, tidak sombong. Kemudian di saat diingatkan, saya siap diingatkan. Bahkan saya ngomong, kalau saya melanggar syariat kok diingatkan nggak mau, ingetin dulu. Kalau sudah diingatkan nggak mau, tinggalkan saja daripada kamu rusak. Jadi saling mengingatkan itu indah. Allah saling mengingatkan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Termasuk di rumah-rumah kita, rumah tangga, ini kunci. Kalau di dapur tulisi, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Sebab pasangan kita bukan malaikat. Itu kunci untuk membangun tadi. Sebab apa yang kita temukan dalam yayasan itu adalah keras kepala. Sampai memilih ketua pun lihat. Memilih ketua pun bukan dengan asas musyawarah yang baik dalam cinta tadi. Sehingga eker-ekeran nanti. Termasuk musyawarah, kadang-kadang ada orang keras kepala, ada kan? Dalam semua musyawarah ada orang pendapatnya harus dipakai. Kalau ada dipakai mesti marah, keras, ngangkat suara dan sebagainya. Ada orang bikin gak enak dalam sebuah perkumpulan. Duri dalam daging perkumpulan itu, nggak boleh ada. Dalam perkumpulan ini, pesantren ini, semua legowo, terbuka hatinya untuk menerima pendapat orang lain dan memberi pendapat. Tidak boleh ada yang keras kepala. Nabi saja yang selalu dijaga oleh Allah namanya maksum. Bagaimana beliau minta pendapat dari Ummu Habibah, pendapat dari Sayyidah Maimunah.
minta pendapat masalah perang kepada Salman Al-Farisi. Ya Salman, bagaimana untuk menghalau lawan itu yang jumlahnya berbeda sementara kita itu jumlahnya sedikit? Apa pengalamanmu di Persia? Padahal Nabi kan bisa minta petunjuk Allah, ya Allah berikan petunjuk kan gitu. Tapi Nabi membesarkan hati para sahabat Nabi. Salman mengusulkan, kita bikin kondak, ya Rasulullah bikin parit. Nabi menerima. Loh, Nabi minta pendapat. Lah ada orang zaman sekarang seolah-olah lebih hebat dari Nabi. Ini yang mengganggu berjalannya yayasan. Ketahuilah ini. Biasanya ini adalah kiainya yang tidak pernah sadar mana ini, donatur yang paling banyak, atau macam-macam. Ini ada, ini penyakit dalam perjuangan, nggak bisa maju itu. Makanya di sini semuanya legowo. Tapi semuanya harus diarihkan kepada bagiannya masing-masing. Kalau di pondok pesantren, kalau urusan pembangunan, masalah semuanya saya kerahkan insinyur, kan gitu. Fatwa kembali kepada kami, iya. Tapi semuanya dengan musyawarah. Insinyur pun kadang juga perlu diberi usulan. Seperti halnya halal haramnya seorang ustadz pun kadang tidak sempurna di dalam memahami permasalahan. Orang yang menjelaskan. Intinya apa? Yang ketiga adalah biasakan kita untuk membuka. Mudah memaafkan dan mudah mengingatkan, itu sambung. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau sudah mudah mengingatkan dan diingatkan, perjalanan akan cepat laju. Sebab mohon maaf, kadang kita sebagai ustadz juga salah. Saya menemukan ilmu yang mengingatkan saya suatu ketika, dan itu kalau terjadi fatal. Seorang tukang kuli biasa, tukang becak lupa, orang biasa. Ceritanya waktu itu kami punya pondok, merintis pondok. Karena belum punya rumah kecil, ada rumah kecil begitu, rumah. Pondok putrinya masih kita titipkan di pondok, anak putri masih kita titipkan di pondok. Dan anak putrinya cuma ada berapa? Dua atau. Akhirnya anak putra sudah masuk rumah ini, kemudian rumah itu hanya kami sekat kecil. Istri masih di Pontianak. Karena kami semangatnya didik santri, nggak berpikir macam-macam, nggak pikir panjang. Pokoknya pengen segera santri dikumpulkan biar segera belajar. Memang kami pisah, tapi dalam satu rumah. Padahal besok itu anak putri sudah harus masuk pondok. Ada orang, bukan ustadz, bukan kiai, Buya, Umi kan masih ada di Pontianak. Nanti kalau ada anak putri di dalam gimana? Apa kata orang? Astagfirullah, iya benar juga ini. Ini kan anak putra semua, saya laki-laki, anak putra. Mau santri putri dua, masuk dalam satu rumah. Memang rumahnya gede. Ini orang awam tiba-tiba nyadarkan saya, Buya, apa kata orang? Orang awam kan tidak ngerti, orang ini yang penting di dalam rumah itu ada laki dengan perempuan. Apa yang terjadi nggak tahu, biarpun kita saling menjaga enggak tuh. Karena sebentar istri masih ada di Pontianak. Iya betul, subhanallah, tak batalin. Nggak jadi didatangkan santrinya sampai istri datang. Kadang-kadang ilmu kita dapat dari orang yang tidak kita duga-duga. Makanya terbukalah kita untuk mudah untuk diingatkan. Insyaallah sampai di sini saja 3 poin ini dalam musyawarah. Dalam perkumpulan maka akan terjaga niat, cinta, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, maka ini akan menjaga berjalannya sebuah perjuangan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Atau ada ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana caranya menjaga niat agar selalu karena Allah dalam berbuat amal baik? Itu aja, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pekerjaan yang tidak boleh terputus. Orang niat, tidak boleh orang niat di awal saja, sebab setan menggodanya di tengah jalan. Sehingga tidak boleh berhenti, terus dievaluasi niat itu. Dan kadang kita betul mau belok, tapi balik lagi, belok mau balik lagi, belok mau balik lagi. Godaannya macam-macam. Kadang ustadznya nggak gampang terima kasih. Gara-gara nggak ditemui ustadznya saya sudah berubah. Sudah saya bantu kemarin, nemuin aja susah. Nah ini sudah setan mulai berbisik ini. Macam-macam ini godaan ini. Macam-macam. Jadi harus ditata. Justru tantangan-tantangan itu jadikan cambuk. Harus sadar tantangan itu. Enggak. Saya memberikan karena Allah. Sehingga kata Imam Ghazali menjaga niat itu, kata Imam Haddad rahimahullah, menjaga niat selalu. Adapun masalah melenceng mau belok itu selalu memang begitu kita. Mau belok itu, selalu mau belok. Tapi terus kita jaga. Jadi kita sandarkan, makanya kita selalu ingatkan itu kenapa? Yang mau belok lurus lagi, yang mau belok lurus. Ini jadi makanya setiap perkumpulan hendaknya dimulai dengan itu. Enggak, niat itu bukan seperti sholat selesai, enggak. Niat itu adalah menuju.
Anggap saja gini loh ya. Saya punya tujuan ke mana ya? Ya sudahlah, Cirebon sudah. Ya pokoknya tujuan. Kalau saya ke pasar saja, jelas tujuan saya. Pasar di Cirebon. Kalau saya yakin tujuan saya, kemanapun noleh-noleh saya pergi ke sana. Tidak boleh berubah niat. Tapi kalau ada informasi yang goda, bagusan di Cianjur, bisa berubah nanti. Tapi harus mantep tujuan saya. Sehingga kalau orang pergi itu dengan tujuan akan pasti. Adapun godaan selalu ada. Makanya jangan sampai Anda berjalan tanpa tujuan. Lah kalau tidak kenal Allah itu macam-macam karena kepentingan. Misalnya apa? Saya mau belanja di mana? Di mana aja deh. Bingung mau ke pasar sini enggak jadi sini. Harus ada karena Allah. Tujuan pastikan. Jadi makna karena Allah itu seperti apa? Ini cerita panjang sebelumnya ini. Ini kan silsilah. Karena Allah itu gimana sih? Anda nyambung karena Allah. Selalu kan lillahi taala karena Allah. Saya puasa Ramadan karena Allah. Ini karena Allah. Karena Allah. Apa sih karena Allah? Berbicara karena Allah tuh nggak paham orang itu karena Allah. Saya sedang sholat karena Allah lillahi ta'ala kok. Saya sedekah juga karena Allah. Tapi mungkin bisa dilihat salah satu CD kami, Abadikan Amal dengan Ikhlas. Abadikan Amal dengan Ikhlas itu bisa dicari di YouTube sama yang lainnya bisa. Ini. Jadi menata hati, menjaga hati agar terus dalam ikhlas ini nggak boleh berhenti. Sebab setan tidak pernah diam untuk kadang yang namanya riya itu munculnya adalah nanti. Bukan sekarang, nanti. Contoh. Ibu memberikan bantuan kepada tetangga yang fakir. Karena ibu sering ngaji, maka ibu selalu mendengar sedekah yang paling bagus yang disembunyikan, kan gitu. Akhirnya ibu membantu tetangganya yang fakir. Ibu rumahnya sebelahnya kaya, tetangganya fakir, rumahnya reot, mau roboh. Lalu diingatkan, ibu saya pengen bantu 5 juta untuk benahi rumah. Cuman tolong bu ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jangan diberitahu. Kalau ibu bisa menjaga, maka saya akan beri. Ya ibunya bisa nerima, iya saya berjanji untuk tidak ngasih tahu siapa-siapa. Terus Masya Allah, Alhamdulillah. Dibangun untuk benahi rumah dan sebagainya. Berjalan setahun, 2 tahun. Aman, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tahun ke-15. Ada ayam nengkreng di potnya orang kaya ibu tadi itu. Ayam. Ada ayam nongkreng di pot saya beli dari Singapura. Didudukin, diinjek sama ayam jago. Karena ibunya begini, ayam jagonya kaget, lompat potnya aja. Kurang ajarnya ayam jagonya siapa nih lompat ke bawah nih. Yang di rumah, yang ini rupanya ayam jagonya ibu yang bawah tadi, yang pernah ditolong itu. Orang lagi sakit gigi dia tuh. Ya jago gak benar ini. Rupanya nih bawah mana? Bu, memangnya kenapa? Jago kan gak punya akal. Iya jagonya gak punya akal, tapi yang punya jago kan punya akal. Wah, Di begitu kan tersinggung lagi sakit gigi. Memangnya kenapa sih bu? Ribut-ribut begitu. Ini jago, ini mecahin pot. Halah, cuman pot begitu mau tak ganti. Di bawah mulai ributnya. Nggak ngerti ini pot Singapura. Alah kamu dari mana? Ini saya beli di Singapura lah. Ya bu jangan sombong, tantang kaya, sombong awas lo ya. Oh kamu sudah berani dengan saya ya. Apakah kamu tidak ingat? Wah ini muncul setannya. 15 tahun yang lalu loh. Luar biasa nih, hati-hati nih. Setan terlalu ngejar, makanya nggak boleh berhenti. Wow, setan tuh halus mengeluarkan. Yang halus nih, yang keras-keras mah enteng. Kalau ada orang biasanya kalau kiainya saja nggak mau ditemui mah enteng itu. Langsung nata hati, kerasa kan? Tapi yang repot tuh riak yang halus. Halus. Ini kalau tiba-tiba kita sedekah sama orang yang sudah kasih sedekah, atau aja orang ngomongnya delgit ya, tinggal belajar ilmu memaafkan tadi kan, beres. Tapi yang halus nih repot. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak ke kantor yang baru. Setelah kerja di kantor yang baru, rupanya di kantornya ada yang ahli puasa, ada dermawan, ahli sedekah dan sebagainya. Semuanya terkenal dengan kebaikan. Dia sendiri punya kebaikan namanya bangun malam. Cuman gak ada yang tahu. Cuman dia pengen ngasih tahu kalau saya punya bangun malam, sering bangun malam kan gak enak. Masa bangun malam dikasih tahu sama orang? Dia ngerti ilmunya. Kalau saya kasih tahu namanya iya, gimana ini biar ditahu kalau saya suka bangun malam. Tapi kalau saya ngasih tahu ria baik. Sehari 2 hari pikir. Itu bu, setiap di kantor selalu ngomong, Masya Allah bu, setiap gajian dipotong gajinya untuk sedekah fakir miskin. Yang ini sudah 20 tahun puasa Daud. Dia mikir. Saya mikir nih, setan sudah komunikasi harus. Setelah seminggu akhirnya apa? Tiba-tiba Pak,
lagi kumpul semuanya. Aduh ibu kok kelihatan capek sekali, memang lagi banyak kerjaan lembur ya. Enggak, semalam tadi saya bangun malamnya sholatnya terlalu awal. Yes, masuk. Masuk loh, sudah tahu. Oh ibu sering bangun malam loh, masuk setan. Yang jago umrah dengan umrah, jago haji. Saya beri contoh. Artinya apa? Pelik itu. Yang jago haji, hajinya aja harus tempelin ya. Kartu undangannya ada hanya sudah ngedumel. Sudah enggak dipanggil Pak Haji sudah jawabnya beda. Namanya Ahmad, kemudian naik haji. Dipanggil sama temannya Ahmad. Ya, padahal gara-gara hanya enggak ikut kan? Enggak haji Ahmad. Contoh yang namanya Ahmad nih contoh ya. Apalagi haji 2 3, Mas. Pertemuan pengajian jamaah haji reuni tahun 2005. Hadir pengajian orang yang bukan jamaah haji sudah nggak mau tuh. Maunya pengajiannya sama jamaah haji. Pengajian kelas khusus. Apalagi dia rupanya hajinya 3 kali 4 kali. Kumpul sama orang haji cerita nostalgia waktu itu. Wah ini orang hajinya cuma sekali, saya haji 4 kali. Cuman gimana ngasih tahu kalau saya haji 4 kali? Was tuan rumah kan ini? Sekali aja. Oh ceritanya mau kayak yang ceritanya macam-macam. Nak, abah, tolong ambilin sorban abah waktu haji tahun 2003 nak. Oh ya 2003 ya. Maksudnya apa? Halus namanya riya itu ya. Tolong lihat CD itu. Artinya apa? Nggak bisa dibatasi harus gini-gini enggak. Tapi diperangi terus. Diperangi terus, tidak ada hentinya sampai kita mati. Dan ketahuilah, mungkin kita kemarin riya. Tapi kalau kita menyesal, dikembalikan pahalanya. Jangan khawatir. Ada orang sedekah dulu karena belum sadar, belum ngaji. Setiap sedekah pamrih. Saya sedekah nih. Ya, pamrih. Bukan karena Allah. Tapi setelah itu menyesal. Kemudian kaidahnya masalah menjaga niat itu. Urusannya dengan ikhlas. Jangan nuduh orang lain riya. Kaidah, kalau nuduh riya pada dirimu sendiri. Jangan mengatakan si Arya. Jangan mengatakan aku ikhlas. Ikhlas itu kan di hati. Ngapain kamu ucapkan? Wong di hati kok diucapkan. Berarti kalau sudah kamu ucapkan pengen didengar sama orang, sudah berubah. Makanya ikhlas itu di dalam hati. Di saat kamu ucapkan, maka berubah bukan ikhlas. Kecuali ngomong kamu belajar ikhlas itu bukan. Maksudnya aku ikhlas itu gak ikhlas. Loh aku ikhlas. Sebab ikhlas itu adalah untuk dia dengan Allah. Kenapa harus diucapkan? Bahkan kita juga tidak boleh menuduh orang lain riya. Sebab kadang-kadang kita itu suka nilai orang riya. Riya itu tunjuk ke sini. Kalau ke orang lain semoga itu ikhlas. Biarpun orang kelihatan riya. Contoh, ada orang sedekah bangun masjid ini, tiba-tiba berbisik kepada pengurus masjidnya, tolong Ustadz, setiap habis sholat Jumat tolong diumumin Ustadz ya kalau saya nyumbang Ustadz ya. Yang gede suaranya, Pak Haji ini nyumbang. Ikhlas Pak Ria? Ikhlas Pak Ria? Ibu ini sudah dilarang jangan nuduh orang lain riya. Padahal ustadznya belum pindah. Bu, ibu tidak boleh nilai orang lain riya. Itu orang ternyata memerangi riya. Nyumbangnya 100 juta, cuman minta diumumin 5 juta tok. Allah. Ayo, sudah terlanjur suudon sama orang. Nyumbangnya 100 yo. Diumumi Pak Haji nyumbang 5 juta. Karena dia memerangi riya. Termasuk ibu kalau ingin merangi riya kayak gitu caranya. Itu Imam Ghazali ngajari. Sumbang 10 juta, bilang 200.000. Saya nyumbang 200.000. Tatanya masuknya berapa? Sudah 200.000 pamerin. Enggak apa-apa, 200.000 hilang tapi ini memerangi riya tuh ada. Jadi insya Allah kita sebutkan di situ. Jadi di perjuangan yang nggak ada hentinya. Semuanya yang ustadz yang ini. Wah paling repot tuh ternyata ustadznya. Disanjung senang. Hilang, Masya Allah siapa dulu nih. Ngelihat orang sudah beda nih Ustaz. Atau di saat dicaci gampang tersinggung. Itu termasuk hilangnya ketulusan Allah. Semoga Allah menjaga hati kita semua berkebutuhan karena Allah. Cukup insya Allah ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Engkau melihat kami saat ini.
Angkat derajat kami, muliakan kami ya Allah. Yang berkumpul di sini ya Allah, para penuntut ilmu, para guru-guru mulia, para pejuang-pejuang ya Allah, kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, di surga Firdaus-Mu ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Ya Allah, kami ingin hidup indah dalam cinta karena-Mu. Kami ingin saling mencintai, maka kami mohon jauhkan kami dari benci dan dendam ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya kepada kami ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada kami. Kami tidak rela ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang membantu ya Allah program ini Allah, termasuk yang membantu masjid ini dan pesantren Syak dan yang lainnya ya Allah. Semua yang berjuang ini berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Yang menuntut ilmu, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Mudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran dan berikan kepada mereka pemahaman Al-Quran yang benar. Dan kumpulkan kelak mereka bersama ahli Al-Quran dan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan yang berjuang pun kumpulkan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Guru-guru mereka berikan ketabahan dan keistiqomahan ya Allah. Guru-guru mereka berikan ketabahan dan keistiqomahan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan ketulusan kepada kami semua ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Jangan sampai kami susah di saat diingatkan ya Allah, dan mudahkan kami untuk mengingatkan. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sudah Kau lapangkan rezeki mereka ya Allah, jadikan rezeki mereka sebab mereka selamat dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, yang sudah berjuang untuk masjid ini atau untuk anak-anak kami ini ya Allah, atau untuk para guru-guru ini ya Allah, semua yang telah berjuang bersama mereka, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Semua yang berjuang berikan ketulusan, keikhlasan. Apakah berjuang dengan ilmu mereka, berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan pikiran mereka, berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, dan kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Jangan Kau kirim kepada kami guru yang menjerumuskan ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa dan kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari tidak membayar zakat. Jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba, kami mohon berikan kesadaran, ganti ya Allah, ya Allah, dengan yang lebih bersih, lebih berkah, lebih banyak ya Allah. Jauhkan mereka dari berurusan dengan riba ya Allah. Berikan keinsafan dan kesadaran. Dan jauhkan kami dan anak keturunan kami, keluarga kami dari zina yang busuk, hina dan kohina. Zaman-zaman rusak ya Allah, sebab zina membangkit syahwat ada di sana sini. Kami mohon jaga anak keturunan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Santri-santri kami, guru-guru dan semuanya jauhkan dari sebab kehinaan zina ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hinakan lagi. Dan jaga ya Allah kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal, dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni guru kami dan orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. InsyaAllah ini pengumuman nanti malam di Masjid Raya Bandung habis Isya ya, jam 8 sampai selesai. Dan bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya kesempatan atau punya televisi, barangkali bisa mengikuti untuk di wilayah Bandung.
Kami ada di MKTV setiap Jumat, Sabtu dan Ahad setiap 9 pagi. Di MKTV setiap Sabtu, Jumat, Sabtu dan Ahad jam 9 pagi. Dan juga radioku AM 1107 bisa diikuti. Semoga tetap sambung. Adapun yang kenal dunia internet, bagi yang sudah kenal bisa langsung dilihat www.buyaya.org. Nanti ada juga situ linknya untuk Al-Bahjah TV, siaran-siaran televisi langsung, radio-radio online, semuanya ada insyaallah, termasuk video-video bisa diambil di situ tadi yang kami sebutkan. Saling mendoakan, bertemu karena Allah. Mohon doa, mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kami semua oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan semoga dalam hal ini Allah jadikan majelis ilmu dan kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan selanjutnya setelah ini untuk bisa bermusafahah dengan Buya Yahya dan nanti dilanjutkan dengan salat asar dengan berjamaah. Kiranya cukup sekian dari kami atas kerjasamanya dengan Masjid Baitul Huda dan juga para pengurus semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga dengan kerjasama yang baik ini Allah jadikan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya cukup sekian dari kami, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon maaf yang